Baik, teman-teman, untuk kun bebas hutang itu materinya seperti ini kita nyempil di sini kawan-kawan ya, di materi challenge ya. Di bebas hutang 40 harinya itu termasuk materi challenge, materi tantangan. Jadi kita pengen ya menantang teman-teman semuanya, berani nggak? Berani nggak yang punya hutang tuh? Jadi nyempil di sini teman-teman. Ya antara challenge dan sebelumnya. Ya, berani nggak? Belum lunas hutang. Lunas hutang dalam 40 hari bisa nggak kira-kira? Kalau saya dulu dengan mentor saya tuh begitu. Dek, bisa nggak? Ya, tapi bukan hutang ya waktu itu ya. Kita mentoringnya mentoring mentoring leadership. Bisa nggak gitu ya? Biasanya beliau tuh begitu. Kemudian nantang, ya. Masa nggak bisa, Dek? Antum itu loh. Biasanya beliau itu bilangnya gitu. Antum itu sudah jadi leader, antum ini sudah eh, mahir di kampus. Masa kayak gini nggak bisa? Nah, kalau kayak gitu teman-teman saya biasanya tertantang. Ya, tapi memang ada beberapa orang ya. Setelah kemudian saya belajar semakin ke sini, itu ada tipe-tipe orang yang ketika kemudian ditantang, masa nggak mampu, masa nggak bisa, itu malah justru menghindar. Memang saya nggak bisa, gitu. Saya memang tidak mampu, ya gitu. Tapi saya berharapnya teman-teman justru tertantang, seperti bola bekel, ya, atau seperti bola kasti, atau seperti bola tenis. Ketika kemudian dipukul semakin keras, maka melentingnya itu semakin tinggi, gitu teman-teman. Siapa ini yang berani? Masa nggak berani? Kemudian yang berikutnya, Mas Allah banyak yang chat ya. Sebentar teman-teman. Nanti kalau yang berhubungan dengan pertanyaan atau berhubungan dengan materi, nanti kita coba jawab. Kita bisa ngajakin masuk grup ya. Bisa Kak, tapi nanti secara otomatis sih sebenarnya Kak Zulaiha cuma berbagi link aja gitu. Bagi link aja nanti grup akan dikirim secara otomatis dari WA ya, dari website sebenarnya kemudian dikantolkan lewat WA saya. Tinggal Kak Zulaiha memantau apakah beliau ini aktif di grup atau tidak. Kemudian Pak RW pertanyaannya apakah jualan e-book? Kita tidak jualan e-book, kita jualan kelas online, Pak. Ya, kurang lebih begitu. Tapi nanti ya, saya tidak jualan malam hari ini. Saya pengen berbagi, teman-teman. Ya, saya pengen berbagi. Saya pengen menantang. Saya pengen menantang. Sebelum berbagi, saya penantang dulu ini. Mau nggak, berani nggak gitu ya. Jadi, saya tidak pengen jualan malam hari ini. Saya pengen happy-happy. Ya, saya pengen mengawali awal tahun ini sebagai awal yang baik gitu ya, awal yang berkah gitu ya, dengan semangat baru, ya, kemudian perasaan baru, kemudian ya kita coba untuk tularkan gitu ya, sesuatu yang baru. Kalau kemudian siap nantang balik, oh Masya Allah. Baik, kawan-kawan, kita lanjut ya. Lunas hutang dalam 40 hari. Bisa? Kita happy-happy aja dulu sini teman-teman. Nggak usah pikir jualan ya. Pikir jualan itu hubungannya sama target soalnya. Saya doakan teman-teman semua mumpung di apa namanya majelis yang penuh barokah, kawan-kawan semuanya bisa bebas hutang, punya kendaraan idaman, bisa membahagiakan keluarga, punya kehidupan yang lebih sejahtera, bisa beramal dan bersedekah, punya income dalam waktu dekat ya 100 juta dan bisa umrah dengan keluarga, membahagiakan keluarga ya dan seterusnya. Baik, itu teman-teman doa kita singkat padat ya. Nanti diulang-ulang aja doanya, mudah-mudahan diaminkan oleh malaikat. Kemudian yang berikutnya ini foto muncul terus. Lunas hutang. Baik, kawan-kawan, kita langsung ke materi kita. Ya, lunas hutang. Nah, di sini ada dua strategi ya, dua strategi atau dua cara atau dua jalan ya, boleh dua jalan, boleh dua strategi ya. Ini harus kita pahami. Kalau pengen lunas hutang ya, apalagi 40 hari
Itu harus kita pahami ini. Yang pertama adalah berapa hutangnya. Ya, berapa hutangnya. Materi ini, ingat teman-teman, ini masih materi yang berkaitan dengan kun bebas hutang ya. Jadi ini ada kaitannya dengan tema-tema kita sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nyimak materi kita di materi sebelumnya tentang lunas hutang, silahkan nanti disimak dulu ya. Ada di YouTube kita dan itu kita posting secara publik ya. Teman-teman boleh belajar ya, boleh belajar. Tapi mau jangan dijual ya. Jangan dijual gitu ya. Kemarin ada screenshotnya saya tunjukkan teman-teman, ternyata memang ada orang-orang yang sukanya itu begitu ya, menjual gitu ya, menjuali produk ya. Ternyata kayaknya materi kita cukup mengena atau mungkin nggak tahu ya beliau. Tapi ternyata ada yang mau menjual. Tapi jangan ya, please jangan dijual. Ini kebermanfaatannya kita harapkan ya supaya kemudian ada amal jariah. Itu aja teman-teman ya. Jadi kalau kemudian teman-teman sudah menjadi member Kuadran Rezeki, bisa mengakses materi-materi ini. Gitu. Ya. Nah, ini bagian dari materi itu, kawan-kawan. Nah, tentang berapa besarnya, masih ingat ya materi yang kita sampaikan di beberapa Zoom sebelumnya, berapa besarnya itu akan menentukan strateginya. Nah, strategi yang pernah kita bahas di sana adalah dipecah kecil-kecil. Jadi kalau kemudian tadi ada yang menyebutkan 100 juta, 200 juta, 300 juta begitu ya, itu kawan-kawan jangan langsung dibayangkan, oh saya harus lunas 300-nya mas, gitu. Jangan teman-teman. Ya. Apalagi teman-teman saat ini mungkin secara ikhtiar, bisnis dan seterusnya, itu belum bisa memenuhi ke arah angka itu. Nanti yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi stres. Ya, hati-hati. Jadi harus dipecah-pecah. Ya, kalau materi kita yang kemarin. Tapi materi ini nanti akan menentukan strategi. Ya, kemudian yang kedua, kita akan mengapa ya, mempertanyakan mengapa 40 hari. Nah, ini di sini kita akan belajar tentang rahasia jeda waktu. Ada yang pernah belajar tentang rahasia jeda waktu, teman-teman? Ada belum? Yo. Atau baru kenal dengan istilah rahasia jeda waktu di Zoom kita malam hari ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, langkah yang pertama tadi atau strategi yang pertama tadi berkaitan dengan jumlah hutang. Ya, mana hutang, berapa jumlahnya? Ini untuk penting diperhatikan ya, karena ini berdasarkan pengalaman mentoring ya, pengalaman pendampingan ya. Dari guru-guru kita juga ternyata mengalami hal yang sama. Ya. Apa itu teman-teman? Hutang itu minimal ada 3 strategi. Ya, kalau di sini ya, kawan-kawan. Yang pertama, hutang di bawah 100 juta. Maka goal-nya atau fokusnya itu satu, kawan-kawan. Menaikkan income. Ya, yang tadi sudah menulis ya, yang di bawah 100 juta atau 100 juta itu fokusnya apa? Menaikkan income. Jadi strategi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menaikkan income atau menaikkan penghasilan. Jadi berdasarkan pengalaman selama ini, kenapa kawan-kawan itu berutang di angka ini? Ya diantaranya adalah untuk menaikkan bisnisnya, untuk mendapatkan peluang bisnis baru, gitu ya. Tapi ternyata malah tidak jalan bisnisnya. Akibatnya apa? Hutang. Begitu. Nah, yang kedua, bisa dipahami ya teman-teman? Cara menaikkan income atau cara menambah income adalah dengan apa kira-kira? Ya cari peluang baru. Cari peluang baru, apa nih yang bagus, apa yang baik gitu. Ya, harus ini, tapi yang paling penting adalah tetap memperhatikan halal dan ya, gitu ya kawan-kawan. Kemudian yang kedua, bagi kawan-kawan yang punya hutang ya di antara 100 juta sampai 1 miliar, maka yang perlu dilakukan adalah menekan gaya hidup. Jadi strategi yang perlu dilakukan adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Jadi orang-orang yang punya hutang sekian ini berdasarkan pengalaman adalah mereka-mereka yang sebenarnya secara bisnis itu sudah mulai jalan. Ya, tapi perlu untuk melakukan scale up, melakukan pengembangan bisnis. Akhirnya apa? Suntik modal. Gitu. Tapi terkadang sebagian dari mereka itu tidak mengetahui atau kemudian dalam manajemen keuangannya itu terkadang tidak pas. Sehingga ya karena saya bisnis sudah jalan nih gitu ya. Kemudian ini sudah mulai berkembang nih, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya apa? Berani melakukan hutang yang lain. Contoh misalnya kredit sepeda motor atau kemudian kredit mobil begitu. Untuk menaikkan gaya hidup. Makanya saran kami bagi teman-teman yang ada di sini adalah ya lebih ke manajemen gaya hidup. Karena pada dasarnya kawan-kawan yang ada di sini itu income harusnya tidak jadi persoalan. Harusnya loh ya. Tapi kalau misalnya ternyata di sini pun juga masih menjadi persoalan atau bisnisnya mandek karena satu dan lain hal, misalnya dengan penipuan dan yang lainnya, saya nggak tahu ya. Itu ya mau tidak mau turun strateginya atau mengambil strategi ini. Apa? Menaikkan income. Begitu kawan-kawan. Jadi kurang lebih begitu ya strateginya. Nah, bagaimana kalau kemudian yang di atas 1 miliar? Nah, kalau yang di sini tidak ya harus ini ya. Terutama apa? Spiritual, teman-teman. Jadi kalau hutangnya di atas 1 miliar, mau tidak mau kawan-kawan, spiritual kita terus kenceng, pol-polan. Ya, tanpa tapi, ibadah tanpa tapi, kawan. Nanti deh gitu ya. Enggak, harus benar-benar ya gaspol ini. Ya, kalau kemudian teman-teman ini nawar sama Allah, bahaya kawan-kawan. Ya. Makanya kemudian dari guru kita, Ustadz Munawar, ini yang saya ambil kawan-kawan. Jadi beliau itu benar-benar melakukan aktivitas yang bisa melipat gandakan rezeki. Bahkan dari cerita beliau itu, Masya Allah, itu ada sesuatu aktivitas yang nggak nyambung sama sekali. Jadi beliau itu, kawan-kawan pernah cerita ke kita, ya, beliau itu kan tinggalnya di Tegal, Jawa Tengah ya. Tapi punya bisnis di Kalimantan Timur, di Bontang, gitu ya. Bisnisnya batu bara. Itu karena hutangnya itu besar, teman-teman. Beliau itu naik bis dari Tegal ke Jakarta. Masya Allah. Naik bis dari Tegal ke Jakarta, balik lagi. Gak ngapa-ngapain, naik bis tok. Beliau itu cerita begitu. Ternyata beliau itu ada yang disebut sama beliau itu menjaga ketukan rezeki. Jadi untuk menjaga ketukan rezeki itu hadis nabinya ada. Beliau menunjukkan ada hadis nabi yang menunjukkan untuk melakukan safar. Jadi kalau safar itu ya mendapatkan rezeki yang besar. Gitu. Itu sampai beliau itu praktek hal-hal yang detail seperti itu teman-teman. Yang kadang tidak nyambung dengan ikhtiarnya. Gitu. Itu salah satu di antaranya. Ya, yang saya ingat betul. Jadi beliau itu naik bis tok. Dan itu dilakukan berkali-kali, teman-teman. Dan naik bis dari Tegal ke Jakarta, balik lagi ke Tegal. Gitu. Jadi nanti dicari ya, banyak sebenarnya hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan meningkatkan rezeki. Jadi teman-teman perlu kaji, tapi ya nanti ya makanya perlu kita ngadakan bimbingan di situ. Kalau kiranya teman-teman nggak siap, kemudian seperti itu kan beliau siap ya. Mungkin tanda kutip dianggap orang yang tidak tidak waras tanda kutip ya. Itu beliau tuh siap gitu ya dan tahu konsekuensi. Kalau kemudian teman-teman tidak siap dari konsekuensi ya ini kita perlu mengadakan bimbingan teman-teman, perlu mengadakan pendampingan. Gitu ya. Sama dengan ketika kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika kita itu menjaga silaturahmi, itu akan ditambah rezeki kita. Dulu ada yang protes teman-teman. Gimana nambah rezeki? Wong silaturahminya ngerasani. Gibah katanya. Yang salah siapa ini? Yang salah di mana? Salahnya mana? Gibahnya atau silaturahminya? Jadi jangan dibolak-balik teman-teman.
Itu hadis Nabi menceritakan tentang apa? Menambah rezeki. Kemudian kita melakukan ghibah. Jadi ini adalah dua hukum yang berbeda atau dua aktivitas yang berbeda. Gitu. Jangan kemudian kita menggibah, akhirnya kemudian tidak silaturahmi. Salah kawan-kawan. Ya, itu makanya kemudian kita perlu mengadakan pendampingan. Ya, jangan diprotes dulu. Nanti bahaya kalau diprotes ya. Nah, ini ada yang menuliskan, Masya Allah ya. Terima kasih. Wanoto, terima kasih Pak. Nanti saya baca ya, kita lanjut dulu. Ya. Baik, kemana nih tadi? Ke sini. Baik kawan-kawan. Berikutnya pembahasan kita ini pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang di atas ini ya. Berapa hutangnya, itu akan menentukan strateginya. Ya. Nah, strateginya ini. Tapi bukan berarti bahwa di sini tadi menaikkan income, kemudian di sini menekan gaya hidup, kemudian spiritualnya acak-acakan kawan-kawan. Ini perlu digarisbawahi juga ya. Tapi kalau yang di sini tidak bisa ditawar, mau tidak mau gitu ya. Karena kita ngomongin strategi, ngomongin tentang market itu enggak sudah nyambung kalau utangnya itu banyak kawan-kawan. Alah paling gitu-gitu aja gitu ya. Soalnya saya ketemu orang-orang yang kayak gitu teman-teman. Paling nanti disuruh apa namanya jualan di Facebook kayak gitu ya, ikut aja belum sudah ngomongin macam-macam itu. Ternyata ada teman-teman orang-orang yang modern begitu ya. Ya di sini walaupun di sini tidak dituliskan tentang spiritual atau kemudian kedekatan kita kepada Allah, tetap harus diperhatikan ya kawan-kawan. Itu karena syarat mutlaknya rezeki itu di situ teman-teman. Sebab akibat rezeki itu adalah ketika kita itu takwa, ketika kita itu tawakal. Ya, gitu. Kemudian di sini juga sama, ya. Tetapi yang di sini tidak bisa ditolerir ini karena utangnya besar. Ya. Ingat, orang yang mati masih membawa utang, maka ya, nanti di surga tidak ada dinar dan dirham. Baik, teman-teman. Pembahasan kita yang kedua. Pembahasan kita yang kedua ini membahas tentang spiritual. Ya, spiritual. Nah, antara jeda waktu, kawan-kawan. Kawan-kawan pernah nggak dapat satu cerita, misalnya Nabi Adam, atau kemudian cerita di surga, bahwa ketika Nabi Adam itu mikir pisang gitu ya, pisangnya yang turun, ting gitu ya, menunduk. Ya, atau kemudian durian, ya ini musimnya durian teman-teman. Di Banjarbaru lagi banyak durian. Ketika kemudian mikirkan durian, maka duriannya yang mendatangi Nabi Adam. Dan turun kemudian melayani Nabi Adam. Begitu kawan-kawan. Kemudian apa lagi? Nabi Adam membayangkan tentang ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ya. Akhirnya kemudian Allah hadirkan siapa? Hadirkan Hawa. Gitu. Nah itu cerita kita di surga, teman-teman. Cerita kita di surga. Di sana itu tidak ada jeda waktu. Di sana tidak ada jeda waktu. Artinya apa kawan-kawan? Artinya manusia ini adalah makhluk yang ajaib. Ya. Manusia adalah makhluk yang mencipta. Dalam arti ya, tanda kutip ya kawan-kawan. Kita itu mencipta, membayangkan sesuatu, maka itu terjadi. Membayangkan handphone, maka kemudian tidak lama ya, kemudian ada yang bikin handphone. Ya, membayangkan Android, ada yang memikirkan sebelumnya teman-teman. Ada yang memikirkan iOS, ada juga akhirnya. Ada yang memikirkan tentang Windows, ya operasional. Ya, ketika kemudian laptop ini seperti ini, ternyata muncul juga, terwujud. Jadi apa yang kemudian difikirkan itu akan mewujud atau terwujud di dalam kehidupan ini. Begitu. Tinggal kemudian di sini, di dunia ini ada jeda waktu. Jadi ketika kemudian kita membayangkan pisang, itu tidak pisangnya yang datang. Kita perlu datang ini penjual pisang gitu. Kita perlu ikhtiar. Karena kita di dunia. Bahkan kemudian ketika kita baca kisah bagaimana Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya, itu pun juga begitu. Perlu berjuang dulu. Baru kemudian akhirnya bisa. Disitulah rahasia jeda waktu.
teman-teman. Ya, oleh karenanya pada hakikatnya semua apa yang kita pikirkan itu pasti terjadi. Hanya saja adanya jeda waktu. Ketika kemudian kawan-kawan memikirkan bahwa apa yang ada di kehidupan ini akan lunas, hutang di kehidupan teman-teman itu lunas, pada hakikatnya ini akan mewujud, gitu, akan mewujud. Cuma ada jeda waktu, tidak langsung apa orang Jawa bilangnya mak jegunduk ya, ujuk-ujuk tiba-tiba ya jadi begitu, enggak. Tetapi ada prosesnya, begitu kawan-kawan. Ya, bisa dipahami ya, secara konsep begitu. Itu adalah rahasia jeda waktu ketika kemudian manusia ada di bumi. Nah, kalau kemudian kita perhatikan hidup kita di dunia ini itu pada hakikatnya adalah untuk ibadah. Jadi manusia itu harusnya menjadi makhluk yang ajaib. Hadirnya di dunia ini pada hakikatnya cuma dua. Satu, beribadah. Dua, bersenang-senang. Kenapa? Karena kita manusia itu adalah makhluk ajaib. Begitu teman-teman. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa belum ajaib? Dan kenapa banyak persoalan? Ya begitu kawan-kawan. Nah, bisa jadi karena sedang perlu jawaban. Dari persoalan ada jawaban gitu ya. Ada persoalan bisa jadi karena Allah ingin menguatkan kita, untuk menguatkan kita. Atau bisa jadi karena ada perisai rezeki di antara kita. Nah itu teman-teman, yuk kita cek masing-masing. Kenapa kok belum lunas? Dicek. Ya, bisa jadi selama ini kita belum tahu jawabannya bagaimana itu bisa lunas. Atau ya ini sejuta kemungkinan kawan-kawan. Yang saya tulis cuma 3 ya, ada sejuta kemungkinan. Atau bisa jadi Allah sedang menguatkan kita. Allah sedang ingin menguatkan kita. Atau Allah ingin menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kemudian kita tidak lunas-lunas. Atau tanda kutip mungkin dibangkrutkan. Itu. Atau mungkin kita tidak siap dengan harta yang banyak. Sehingga kemudian Allah selamatkan kita. Begitu teman-teman. Atau selama ini kita punya perisai rezeki atau penolak rezeki. Kalau yang ini terjadi teman-teman, ya mau tidak mau. Kalau yang lain ini ya pertanyaan-pertanyaan hikmah. Hanya teman-teman dan Allah yang tahu. Tetapi kalau berhubungan dengan perisai rezeki, maka mau tidak mau agar kita ajaib, ya jeda waktunya itu menurun, ya itu mau tidak mau kawan-kawan harus hilangkan tentang apa perisai rezeki. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Mas, apa hubungannya dosa dengan rezeki? Saya dulu nggak tahu kawan-kawan. Kenapa ya orang yang berdosa itu rezekinya tidak banyak? Ternyata seperti ini hubungannya. Ya, ini saya tidak menganjurkan kawan-kawan ya. Tetapi ya berdasarkan kajian kita selama ini bahwa setiap melakukan dosa dan maksiat itu ada sesuatu yang dirasa. Ya, ada sesuatu yang dirasakan. Dan rasa itulah sebenarnya yang paling berbahaya. Ya, coba teman-teman, saya pengen tahu komentarnya. Bayangkan saja, tidak usah dirasakan. Ya, bayangkan orang lain. Gitu ya. Curang ini. Karena nanti kalau kemudian teman-teman membayangkan diri sendiri yang berbuat dosa itu nanti ya kayak saya menyuruh dosa gitu ya, berbuat maksiat. Enggak, bayangkan orang lain. Kira-kira orang yang berbuat dosa itu apa saja ya perasaannya? Itu. Yuk, siapa yang tahu kira-kira menebak-nebak aja. Ya, perasaan yang muncul itu bagaimana ya? Ketika kemudian ada orang yang berbuat dosa. Itu. Ini nanti ada hubungannya sama riba, teman-teman. Sama hutang. Gitu. Ya, terima kasih. Ini sudah gak tenang.
gelisah, ya, kemudian takut, menyesal, dibayang-bayangi terus terhadap rasa bersalah, oh, merasa ibadahnya nggak diterima, oh, ya kan, teman-teman. Teman-teman bayangkan saja orang lain, jangan membayangkan diri sendiri, ya. Kemudian ada yang mengatakan malu, ya. Tergantung orangnya, Pak. Kalau beriman pasti ada, kalau enggak beriman pasti melakukan itu terus, ya. Rasa ibadah yang diterima, harta yang tidak dipelihara ternyata diambil dan ngasih cara yang tidak terduga. Meskipun ada sebab baik dosa dapat menghalangi rasa dalam hati diri dan banyak kesulitan yang diterima dalam kehidupan. Iya, betul, Pak Mursidi. Ini kalau kemudian disebutkan oleh teman-teman semuanya ini, ya, berdasarkan penelitian, kawan-kawan, bahwa yang disebutkan oleh kawan-kawan semuanya ini, ya, takut, kemudian apalagi menyesal, kemudian apalagi dibayangi rasa bersalah, kemudian merasa ibadahnya tidak diterima, dan seterusnya, minder, dan seterusnya, kawan-kawan, itu semuanya adalah energi apa? Miskin. Itu adalah energi kismin. Saya tidak berani mengatakan miskin. Kismin, ya. Energi rendah. Energi yang didhawuhi oleh rezeki. Kawan-kawan, saya dulu pernah jadi seorang manajer, ya. Manajer di satu perusahaan. Saya tidak mau menyebutkan namanya, sebut aja XL. Dulu kerja di situ, kemudian resign, teman-teman. Resign. Semula ketika kemudian kita jadi manajer itu sangat dihormati. Saya merasa sangat dihormati. Di lingkungan itu ya begitu luar biasa. Pak, gimana Pak kabarnya Pak gitu ya. Kemudian nanti di kantor ya kemudian sangat dihormati. Selamat pagi Pak. Ada yang genit-genit aneh gitu juga ada. Selamat pagi Bapak gitu. Insya Allah teman-teman. Ya. Kemudian saat resign teman-teman, saya tuh merasakan kayak post power syndrome, tidak punya kekuasaan, tidak percaya diri, ya, malu, minder, yang semula bawa kendaraan, walaupun kendaraan pada waktu itu adalah operasional dari perusahaan, jadi tidak lagi. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Saya minder, malu, ya. Ternyata semua itu saya lakukan, dan saya tahu, ya baru tahu. Ternyata ketika kemudian saya kaji, ini nih penyebab ya rezeki rendah, rezeki tidak lancar. Apa? Perasaan-perasaan rendah diri, rendah hati, ya. Kemudian perasaan-perasaan merasa malu, ya, minder. Ya, coba teman-teman. Ketika kemudian saat ini teman-teman itu punya amanah hutang, perasaan apa yang kemudian muncul di dalam hati teman-teman? Kalau kemudian ada perasaan-perasaan itu, gelisah, ya, pokoknya macam-macam yang disebutkan tadi, udah deh, ya, jauh kawan-kawan untuk lunas. Benar, ya, jauh untuk lunas. Kenapa? Karena ada hubungannya sama dosa dan rezeki. Kalau kita itu minder pada diri sendiri, itu sebenarnya minder kepada siapa? Minder kepada Allah. Kalau kita malu kepada orang lain, pada hakikatnya malu kepada siapa? Malu sama Allah. Itu. Orang lain belum tentu tahu kita, kawan-kawan. Tapi Allah itu melihat kita. Allah tahu apapun yang kita pikirkan. Allah tidak bisa dimodusin. Teman-teman berpura-pura baik, ya Pak, ini gitu ya. Tetapi kalau kemudian Allah nggak bisa, kawan-kawan, nggak bisa. Ya, apalagi perasaan-perasaan itu. Makanya kawan-kawan, saran kami adalah ketika kita pengen naik rezekinya, perisai rezekinya itu terbuka, ya, perasaan-perasaan itu harus ditinggalkan. Perasaan-perasaan itu harus dibuang jauh. Ya, harus dibuang jauh. Dan itu ada terapinya sebenarnya, ada terapinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tahu dulu konsepnya. Tahu dulu konsepnya, kemudian setelah ini, oh ini nggak boleh seperti ini. Ya udah, tinggalkan. Jadi jangan pernah berpikir untuk berbuat dosa. Ya,
Setuju ya teman-teman? Siap ya? Jangan pernah berpikir untuk berbuat dosa, apalagi korupsi. Apalagi korupsi, teman-teman. Kalau kayak saya, tipenya kayak saya, itu kalau korupsi ya habis, teman-teman. Maksudnya habis itu apa? Ya habis, ya. Karena nggak kuat, ya. Berada dalam tekanan yang model begitu itu nggak kuat. Ya, ini yang perlu kemudian teman-teman perhatikan. Terapinya bagaimana? Terapinya, terapinya ya kita berserah sama Allah. Ya, berserah sama Allah. Berserah sama Allah untuk kemudian ya kita pada hakikatnya semua itu tidak ada siapa-siapa. Ya kita bukan siapa-siapa kawan-kawan. Kita tidak pengen di ya hubungan kita walaupun kita itu ada makhluk, ada manusia, itu kita bayangannya hanya sama Allah. Itu. Ya terapinya begitu. Tapi nanti ada musiknya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Begitu. Ada musiknya supaya kemudian kita masuk bukan untuk meditasi ya kawan-kawan, tapi untuk merasakan ya energi rasa kehadiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, pasrah ya Allah, ikhlas gitu. Apapun yang ada di dunia ini, ikhlas ya Allah, begitu. Sebenarnya itu sudah ada di dalam sholat-sholat kita kawan-kawan, dalam ibadah kita. Bagi kita ya Muslim, semua itu ada. Ya. Cuma kadang kita itu sendiri tidak merasakan itu karena mungkin tidak tahu artinya gitu ya. Makanya penting memanai sholat kita itu ketika membaca itu juga paham artinya. Gitu. Termasuk zikir, termasuk sholawat, ya kemudian zikir-zikir yang 33, kemudian ya seterusnya. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu ya. Semua itu sebenarnya mengarah ke situ ya. Cuman kadang rasa itu tidak pernah hadir. Nah itu ya kawan-kawan. Makanya ya guru-guru kita menasihati ya rasa itu harus kita dapatkan. Gitu. Ya. Nanti kapan-kapan lah untuk belajar tentang terapinya. Jadi nanti muter bareng-bareng gitu ya, nge-zoom aja kayak gini. Ya musiknya paling sekitar 8 menit ya, nggak lama. Teman-teman ikhlaskan, ya lupakan saya gitu ya, lupakan semua peserta ya, teman-teman fokus mendengarkan musik. Dah itu. Kalau bisa nangis aja. Itu insya Allah bisa kawan-kawan. Itu bagian dari terapi. Gitu. Sebenarnya terapinya kemungkinan hanya 3. Kita lampiaskan, ya kita pendam, atau kemudian kita rilis. 3 itu teman-teman. Kalau kita lampiasnya ke sesuatu yang lain di luar kita. Contoh misalkan, ya ada HP banting, dar. Itu sebenarnya pelampiasan teman-teman. Itu pelampiasan itu kalau emosi, marah, ya sedihnya berkepanjangan itu bisa emosi. Atau kemudian masuk pintu kamarnya banting, jedar gitu ya. Itu pelampiasan. Jadi emosinya dilepas ya, bukan dilampiaskan ya, bukan dirilis. Ya, yang kedua itu dipendam. Dipendam itu lebih berbahaya. Apalagi kalau teman-teman mau tidur. Jadi sebelum tidur, pendam dulu. Pendam dulu emosinya. Oh, bahaya kawan-kawan. Apalagi sampai masuk ke alam bawah sadar atau alam tidur. Sampai ke mimpi-mimpi. Sudah deh itu. Teman-teman dendam kepada seseorang atau kemudian ngingat seseorang itu benar-benar gitu ya. Tapi sebelum tidur, emosinya itu dibawa sampai ke tidur. Wah, bahaya teman-teman. Jadi itu yang kedua tekniknya, dan ini 2 teknik tidak boleh dipakai. Ya. Apalagi kalau kemudian kawan-kawan suami istri. Ya, suami istri. Istri sampai memendam yang kedua itu. Jadi memendam. Istri mungkin takut sama kita, kemudian dipendamnya perasaannya. Kok suamiku gini sih gitu ya. Handuk aja nggak mau menjemur gitu ya. Macam-macam kan laki-laki maunya kan gitu ya. Kemudian dipendam itu ya. Ingatan nggak berani. Kemudian dibawa sampai tidur. Wah, hati-hati teman-teman.
Ya, paling tidak itu nanti akan dibawa, ya, dibawa ucapannya. Ya, kita akan cerita kepada seseorang yang mau mendengarkan kita, kemudian kita ngobrol di situ sampai habis. Atau yang kedua, yang lebih berbahaya lagi adalah ketika kita memendam emosi, itu yang terjadi adalah apa? Penyakit, ya, penyakit. Maka nanti kalau kemudian kita baca-baca literasi tentang penyakit-penyakit, ya, eh, kekinian, itu disebabkan lebih banyak karena emosi. Itu 80%-nya itu karena emosi. Itu hati-hati kawan-kawan. Nah, yang paling bagus itu dirilis, ya, dirilis, dilepas, dirilis, ya, dirilis. Jadi kurang lebih begitu, teman-teman. Yang kemudian yang berikutnya yang paling berbahaya ketika kita itu melakukan, bukan kita ya, ketika ada perbuatan dosa dan maksiat, yang paling berbahaya adalah akhirnya mereka tidak mau melakukan amal soleh atau berbuat baik lagi. Saya nggak pantas, Mas. Bisa nggak ente jadi pembicara pengajian misalkan? Saya nggak pantas, Mas. Gitu. Nah, itu yang paling bahaya, kawan-kawan. Masa kayak gini saya disuruh jadi pembicara sih, gitu. Ya, masa saya seperti ini seperti ustadz sih, gitu. Nah, itu bahaya banget di situ. Masa sih saya gini itu untuk sholat sih, gitu ya. Mau tidak mau, kawan-kawan paksain, ya, puasa, apalagi ini bulan Rajab, puasa, sholat itu dilakukan, teman-teman. Ya, dalam rangka apa ya? Ini merilis dosa dan maksiat. Karena ini bahaya banget, nyambung gitu ya. Oke, nah sama dengan bahaya riba. Apa ya, riba ini juga bahaya. Ini ayat yang subhanallah ya, mengingatkan kepada kita untuk benar-benar takut pada nerakanya Allah. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi riba, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi hati-hati dengan riba, teman-teman. Ya, dan riba itu jangan ditanya, ini dosa atau maksiat? Jangan tanya, kawan-kawan. Ini sudah ancamannya neraka. Ya, ancamannya neraka. Makanya karena ini ancamannya neraka, kawan-kawan, sebagian besar, ya, sebagian besar dari kita itu ketika kemudian terjebak riba berujung pada apa? Pada kemiskinan. Oke, baik kawan-kawan, kita lanjut ya. Nah, kira-kira langkah lunas hutang dalam 40 hari itu bagaimana gitu ya. Nah, saran kami sebelum memulai, teman-teman perlu melakukan tobat 5 dimensi. Ini hanya ada di Kuadran Rezeki ya, istilah tobat 5 dimensi ini ya. Atau mungkin di sahabat-sahabat kita yang lain ya, tapi kita menyebutnya tobat 5 dimensi. Maksudnya apa? Dosa kepada Allah, ya, dosa pada diri sendiri, ya. Kemudian dosa kepada orang lain, dosa amal jariah atau dosa jariah. Yang kelima adalah dosa investasi. Lalu setelah itu teman-teman istiqomah kita melakukan kebaikan, ketaatan selama 40 hari. Begitu. Ini untuk spiritualnya. Ya, ini untuk spiritualnya. Mau tidak mau. Ya, agar lunas dalam 40 hari. Jadi kita bersih dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah, gitu. Ya, tidak ada dosa lagi ya Allah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, macam-macam dosa kemarin ini ya, dosa dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, bukan dimensi 4. Dosa jariah, kemudian dosa investasi. Baik, teman-teman. Kalau kita lihat ya, cakupan tentang dosa itu seperti ini. Dosa kita kepada Allah ini adalah dosa dimensi 1. Ya. Kita melanggar akidah dan ibadah. Silakan cek-cek ya, mana-mana yang kemudian menjadi dosa kita kepada Allah, ya, akidah dan ibadah. Ada nggak ya perasaan-perasaan, kemudian pemikiran, mindset yang tidak tepat sama Allah? Teman-teman jangan sekali-kali membandingkan Allah dengan makhluk.
ya. Allah ini maha segalanya. Allah Tuhan kita, ya. Jadi dan tidak ada sekat kita itu dengan Allah. Allah itu lebih dekat dengan urat nadi kita. Hati-hati teman-teman. Allah tidak bisa dimodusin, ya. Kemudian yang kedua, ya, dimensi dua adalah diri sendiri. Di antara dosanya adalah dosa makanan, dosa pakaian, dan dosa akhlak. Makanan kita tidak dijaga, ada makanan-makanan yang haram. Pakaian kita tidak dijaga, akhlak kita, ya, jujur, amanah, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah dosa kepada orang lain. Ya, dosa kepada orang lain ini banyak, teman-teman, termasuk muamalah. Ini adalah dosa kepada orang lain. Mungkin dari sistem ekonomi kita, transaksi bisnis kita, gaulan kita dengan orang lain. Ya, maunya bercanda, tapi merayu, gitu. Hati-hati kawan-kawan. Kadang kita nggak bisa ngerem, itu malah justru nge-share video-video yang berhubungan dengan gombalan, gitu ya. Tahu nggak bedanya kamu sama gitu ya? Itu bahaya kawan-kawan. Kemudian pendidikan, ya, pendidikan. Pendidikan ini bisa juga kita mempelajari sesuatu yang melanggar syariah, gitu. Jadi mempelajari isme-isme yang bertentangan dengan Islam, itu juga bisa bagian dari dosa, gitu kawan-kawan. Kemudian kita tidak pro terhadap Islam atau tidak pro kepada Allah dan ajarannya melalui apa, politik luar negeri. Kemudian ada pemerintahan juga. Nah, berikutnya yang tidak termaktub di video atau di slide ini adalah dosa jariyah. Dosa jariyah itu adalah dosa yang diakibatkan ketika kita berhubungan dengan sosial media. Kita posting video kemudian viral, tapi videonya adalah video asusila atau video porno dan seterusnya. Kita tidak melakukan, tetapi kita dapat dosanya. Kita tahu ada foto kita yang tidak menutup aurat, kita posting di sosial media, banyak orang yang melihat. Nah, gitu. Itu juga bagian dari dosa jariyah. Makanya hati-hati teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman, ya ibu-ibu terutama, hapusin foto-foto yang tidak menutup aurat di sosial media. Anjurannya itu, ya, seleksi lagi, buka-buka lagi, ya, hati-hati. Kemudian dosa yang kelima adalah dosa yang warna pink, ya, atau warna merah muda ini. Dosa karena apa? Dosa akibat tidak diterapkannya ukubat atau hukum sanksi di dalam Islam. Akibatnya apa? Ini menjadi dosa terhadap fardu kifayah. Dan ini banyak banget teman-teman, dosa diakibatkan ini. Di antaranya yang kita sebutkan kemarin adalah dosa perzinahan, dosa korupsi, dosa pencurian. Itu kita mendapatkan dosa. Ya, ini makanya kemudian perlu kajian yang lebih mendalam. Jadi program lunas hutang ini sebenarnya ada satu atau dua materi lagi yang perlu dikaji tentang dosa investasi, sama yang satunya itu tentang ikhtiar iman maksimal. Itu, tapi belum kita uraikan, ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya seperti ini, ya. Kurang lebih ada 4. Ya. Ini nanti tergantung pada amalnya teman-teman semua. Ya, yang pertama adalah menjaga pikiran kita. Ya, menjaga pikiran kita. Pikiran kita itu ajaib, teman-teman. Apa yang kita pikirkan, tanda kutip, pasti terjadi. Ya, jangan-jangan hujan, gitu ya. Hujan beneran. Ya, jangan-jangan tidak mampu membayar hutang, nggak mampu bayar hutang beneran, teman-teman. Karena kita menarik apa? Menarik fokus. Jadi apa yang kita fokuskan itu seringkali menjadi kenyataan, kejadian, gitu ya. Makanya harus pintar memilih fokus. Ya, pilih fokus yang sesuai dengan impian kita, bukan fokus yang bukan kita inginkan. Namun seringkali kita itu justru fokusnya kepada apa? Sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya lah mas, nanti kalau saya join di Kuadran Rezeki, saya tidak closing. belum join sudah membayangkan tidak closing. Coba bayangin teman-teman. Saya nanti gaptek mas. Belum join sudah ngomongin gaptek.
fokusnya di mana? Di gapteknya. Ya, hati-hati yang kayak gitu teman-teman. Jadi pikiran kita itu ajaib. Coba deh teman-teman bayangkan. Ya, makanya kemudian di tahun 2025 ini, ya, yuk bareng-bareng berpikirnya itu positif saja. Tidak bisa berpikir fokus, netral, ikhlas, pasrah. Gitu. Sudah. Ikhlas pasrah saja. Tidak usah membayangkan yang aneh-aneh. Gitu. Kalau misalnya mulai membayangkan, gitu ya. Saya tuh dulu banyak teman-teman mindset yang berbahaya. Sehingga ketika kemudian kita itu berbisnis, itu yang dibayangkan adalah sulitnya. Itu saya kawan-kawan ya, jangan sampai terjadi. Ya. Jadi saya ya alhamdulillah ya, kalau kemudian berhubungan dengan buka langsung laris itu insya Allah bisa. Bisnis apapun itu kayaknya saya pernah mendapatkan itu ya. Kalau teman-teman mau buka di Google itu juga ada ya. Toko bos saya dilempari sama telur. Saking larisnya. Akhirnya viral ya. Viralnya dua. Viral yang pertama karena laris, viral yang kedua karena dilempar telur. Kita diambuk massa ya, kompetitor nggak terima ya, karena kita dianggapnya melakukan apa ya namanya black campaign gitu ya. Masya Allah zaman itu. Ya itu teman-teman. Nah itu iya, kalau kemudian dipikirkan nanti hubungannya sama pikiran kita. Coba nanti dicek-cek kawan-kawan, cek-cek. Apa ya, kenapa ya gitu ya. Kira-kira ada hubungan dengan pikiran kita enggak? Gitu. Ya. Oleh karenanya hati-hati, fokus saja kepada pikiran yang benar, pikiran yang berdaya. Patrick larisnya. Ya berpikir laris. Benar kawan-kawan, ada pertanyaan dari Pak Mustafa. Apa dosa yang berhubungan dengan makanan tidak halal, apakah bisa dimaafkan oleh Allah? Supaya nggak jauh-jauh kalau mengomentari tadi. Makanan apakah bisa dimaafkan walaupun sholat tobat berkali-kali? Insya Allah kalau makanan insya Allah bisa. Ya, cuman kalau kayak Homer itu kan hati-hati teman-teman. Ya, Homer itu tidak diterima sholat kita selama 40 hari. Itu contohnya. Makanya hati-hati dengan makanan kita. Makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akan menjadi darah dan daging kita. Itu kawan-kawan. Makanya harus diseleksi benar-benar halal. Ya. Kemudian untuk pikiran ini kita jaga. Banyak-banyak berzikir. Kalau tidak bisa mikir, zikir. Dah, gitu kawan-kawan. Kalau tidak bisa, pegang tasbih. Gitu ya, pegang tasbih. Jadi tidak digunakan untuk mikir pikirannya, otaknya, tapi digunakan mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan begitu tidak kepikiran yang aneh-aneh. Sehingga kemudian kalau larisnya benar-benar dari Allah. Gitu. Termasuk pelanggan kita. Yang mendatangkan pelanggan itu siapa sih? Allah kan kita. Walaupun kita sudah pakai teknik marketing apapun, kalau kemudian Allah tidak berkenan, ya sudah. Gak kejadian juga closing kan. Saran kami ya supaya laris apa? Bawa sajadah, bawa tasbih gitu ya. Bawa tasbih. Jadi untuk apa kalau misalnya mikir nanti nggak laris, langsung dirubah mindsetnya. Ingat ya, pikiran tidak berdaya langsung diubah ke zikir, mengingat Allah saja, Allah yang besar, Allah yang maha besar, Allah yang mengatur segalanya gitu kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan hati ya. Jadi pikiran dan hati kita itu menentukan nasib teman-teman. Manusia itu hatinya ajaib. Jadi nyambung apa yang kita pikirkan itu nyambung dengan hati kita. Gitu. Makanya kalau kemudian hati pikiran itu ya begitu. Jadi pikiran kita itu nyambung. Ya. Kalau kemudian sakit hati di mana? Itu biasanya nyambung sama pikiran kita. Jadi kayak gitu kawan-kawan. Ya. Cuma kadang kalau hati itu tidak punya logika. Makanya orang yang jatuh cinta itu terkadang tidak memandang alasan. Kenapa ya saya jatuh cinta sama dia? Itu terkadang tidak ada alasan. Makanya hati itu lebih berbahaya kawan-kawan. Oleh karenanya hati itu perlu untuk dibimbing dengan pikiran.
Syukur kalau dibimbing dengan Al-Quran. Ya, pikiran, hati didukung sama Al-Quran. Nah, gitu. Jadi dua ini action kita. Jadi ini memang actionnya belum detail ya, teman-teman, belum detail. Tapi paling tidak action kita itu konekkan sama Allah. Sudah gitu. Konekkan sama Allah. Hati sama pikiran kita itu dikonekkan sama Allah. Gitu. Karena keajaiban itu ya bermula dari Allah, bukan dari kita, kawan-kawan. Kita mau ngatur kayak gimana pun, kalau ndak ya ndak, kawan-kawan. Bukan jodoh kita ya bukan jodoh kita. Kalau ndak closing di tangan kita ya ndak closing juga, gitu ya. Di kuadran rezeki ini ya begitu, ya. Saya cerita kuadran rezeki aja. Kuadran rezeki ini saya mikir bahwa ini pasti closingnya ke saya. Ternyata enggak. Gitu ya. Kemarin closingnya lewat Mas Ahsan. Ternyata satu lagi lewat Pak Syarif, ya. Kemudian kita pikirkan lagi yang satunya closingnya lewat Mas Najib, gitu ya. Insya Allah, ternyata kita sendiri tidak bisa closing gitu ya. Nah, closing itu karena apa? Karena Allah, kawan-kawan. Oh ini pasti nggak bisa juga, kawan-kawan. Ya, yang penting sudah deh connect aja sama Allah. Allah yang atur semuanya. Ya, kita sudah set. Oh ini beliau hebat nih marketingnya. Ya, kita bayangkan menjadi tim kita misalkan. Tapi kalau bukan kehendak Allah ya nggak jadi juga, teman-teman. Ya, dan itu kejadian keluar dari grup beliau, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Ya, jangan sampai ya itu. Kemudian yang berikutnya tentang aksi. Aksi ini akan lebih berdaya kalau kita memperhatikan hukum syarak, kawan-kawan. Memperhatikan hukum halal haram. Itu ya kayaknya mungkin untungnya kecil. Bisnisnya kayaknya untungnya kecil. Tapi ketika kemudian kita memperhatikan halal dan haram, insya Allah Allah akan tunjukkan jalan. Dan biasanya orang-orang yang kemudian memperhatikan dengan hukum syara itu malah justru bisa merubah dunia, bisa mengubah dunia. Kekuatan aksinya itu nggak pandang ini ya, nggak pandang hitung-hitungan gitu ya, Senin atau Kamis gitu ya, bukan, atau siang atau malam, enggak, tapi benar-benar tulus karena Allah. Gitu. Jadi jualannya karena apa? Karena Allah. Jadi ikhtiarnya karena apa? Karena Allah. Gitu. Nah ini kita bisa belajar dari Muhammad Al-Fatih. Ya, kalau kemudian teman-teman belajar atau kemudian membaca ya kisah beliau itu kan beliau dalam satu malam itu memisahkan. Beliau memindahkan ya kan kapal ya melalui gunung, melalui bukit. Ya. Masya Allah, kawan-kawan, itu sesuatu aksi yang di luar pikiran kita. Kalau kemudian ukurannya itu adalah mampu nggak mampu, ukurannya itu daya kekuatan kita, itu tidak akan mungkin dilakukan, teman-teman. Tapi itu dilakukan karena dorongan apa? Dorongan perintah Allah. Untuk apa? Menaklukkan Konstantinopel. Nah, gitu teman-teman. Ini merubah dunia. Dan banyak ya kisah-kisah kalau kemudian nanti kita perhatikan itu bisa merubah dunia ya karena justru ya memperhatikan halal dan haram. Sama ketika kemudian kita tawari bisnis-bisnis yang aneh-aneh, untungnya gede mas, 20%, 30% gitu ya. Tapi kemudian kita tidak memperhatikan halal dan haram, habis teman-teman duit itu. Coba deh nanti kalau nggak percaya, buktikan. Jangan ya, itu haram, nggak boleh. Ya, soalnya cerita kayak teman saya tadi malam begitu ya. Habis mas duit saya mas gitu ya. Gitu ya. Dia awalnya komplain ke saya, mas kebanyakan grup. Loh, grupnya berapa pak? Saya berteman dengan bapak cuma 5 grup loh. Ya grup ini, dan grup ini. Saya ada 100 mas. Mas promosi ini sih gitu ya. Promosi satu bisnis loh. Enggak pak, saya nggak punya bisnis itu pak. Saya malah justru menentang pak. Gitu ya. Karena saya tahu itu money game teman-teman. Saya di situ mas, duit saya nyangkut. Gitu ya beliau. Akhirnya cerita. Ya gitu kawan-kawan. Karena tidak memperhatikan apa hukum syarak. Hukum halal haram. Ya. Kemudian yang terakhir, langkah kita yang terakhir adalah membuka pintu, semua pintu rezeki. Apa yang kita bisa lakukan, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa melakukan dengan sedekah, sedekah. Kalau kita bisa melakukan dengan membagi dengan ilmu yang dibagikan. Gitu. Ya. Kalau saya ilmu, kawan-kawan. Kalau bisa saya bagikan ilmunya, saya bagikan.
Maka kemudian kita bikin platform seperti ini, ya, supaya apa? Jadi amal jariah. Karena kita pengennya teman-teman juga paham, gitu ya, tentang rezeki, tentang lunas hutang. Kalau kemudian mereka paham, jadi amal jariah. Itu. Jadi lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Tidak usah hitung-hitungan. Ya, semuanya karena Allah. Jadi kita membuka semua pintu rezeki. Gitu. Dan insya Allah nanti akan muncul keajaiban-keajaiban di sekitar kita, teman-teman. Gitu. Kalau bisa dengan uang, uang. Kalau tidak bisa dengan uang, tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, dengan ilmu. Tidak bisa dengan ilmu, dengan kekuasaan. Tidak bisa dengan kekuasaan, dengan kata-kata. Ya. Tidak bisa dengan kata-kata, dengan cinta. Tidak bisa dengan cinta, dengan bahagia. Gitu ya. Wis, saya punyanya cuma senyum. Sudah senyum. Tapi jangan terlalu sering, apalagi sendirian. Semuanya disenyumi, senyum. Oke, kawan-kawan. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa lakukan. Ya. Banyak video-video viral kemarin di TikTok itu tentang supir truk ya, kemudian ada truk macet, kemudian beliau muter gitu, kemudian dorong dengan pantat truknya itu, dan ternyata jalan. Kemudian ada lagi yang hujan-hujan ya, tanpa mempertimbangkan dirinya kehujanan, ada orang yang mendorong mobil gitu. Ternyata kemudian ada orang-orang di sekitarnya itu juga begitu mendorong. Akhirnya kemudian semakin lama semakin banyak. Jadi kebaikan itu menular, teman-teman. Insya Allah begitu. Jadi kalau kemudian kita niatkan ya dalam rangka untuk kebaikan, insya Allah nular. Jadi kita lakukan untuk membuka semua rezeki. Kita tidak pernah tahu di antara yang hadir di Zoom ini siapa-siapa yang kemudian dibisikkan hatinya untuk kemudian memberikan sesuatu. Ya, betul ya teman-teman ya. Kita tidak pernah tahu. Ya. Sama yang dilakukan oleh Bunda Hajar. Yang beliau bisa lakukan pada saat itu adalah sa'i. Lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Tidak ada lagi. Beliau mau sedekah. Sedekah kemana coba? Bayangin teman-teman. Ya. Beliau mau berbagi kekuasaan. Kekuasaan apa coba? Gak ada kawan-kawan. Mau berbagi kata-kata. Kata-kata yang mana kawan-kawan? Gak ada kawan-kawan. Yang bisa beliau lakukan hanya lari-lari kecil. Dan itulah yang menolong pertolongan Allah. Gitu kawan-kawan. Ya. Siap ya? Membuka semua pintu rezeki dengan melakukan amal kebaikan. Kalaupun nanti akhirnya dari amal kebaikan kita itu belum kita terima saat ini, maka pastikan, yakinlah bahwa itu nanti akan diterima oleh anak cucu kita. Saya merasakan itu, teman-teman. Ya, saya pernah mendapatkan satu keajaiban, mendapatkan uang besar. Ya, itu bisa jadi saya renungkan itu adalah dari ibu saya. Beliau punya amalan yang tidak pernah diceritakan kepada saya dan saya tidak tahu. Tapi kalau kemudian direnungkan itu ya, kemudian kita untuk coba ambil hikmahnya, ternyata benar. Itu kayaknya dari ibu saya. Kenapa kemudian saya dapat segitu banyak? Dan itu jauh lebih besar dibandingkan ketika saya kerja. Walaupun selevel manajer, teman-teman. Level manager kawan-kawan. Oke. Dan insya Allah masih bisa berlanjut ya. Apakah nggak bisa bayar pinjol karena bunganya terlalu tinggi termasuk dosa? Ya. Apakah dosa? Bunganya? Ya itu tantangan. Kalau bunganya riba Pak. Ya, bunganya riba. Bunganya yang dosa. Tapi kira-kira ngelobi untuk pinjol itu supaya tidak membayar hutang, kita tidak membayar bunga pinjol, bisa nggak? Masya Allah. Ya, bisa nggak? Itu ya jadi PR kita itu. Makanya kita kemarin kan diskusi ya di materi-materi Zoom sebelumnya, ya.
orang-orang yang berhutang itu pasti akan terus berkembang. Kenapa? Karena satu bank ada, satu penyebabnya bank itu ya banyak di negara kita. Yang kedua adalah aplikasi fintech. Aplikasi fintech kita itu luar biasa. Ya, mulai dari marketplace sampai kemudian lembaga pinjol. Nah, yang nggak kedetek itu dipinjol, teman-teman. Pinjaman online. Nah, itu luar biasa. Makanya kalau kemudian saran saya bagi teman-teman yang sudah pernah ikut bimbingan di Kekuatan Rezeki, saran kita adalah tinggalkan pinjol. Ya, apapun alasannya. Hindari gali lubang, tutup lubang. Kenapa? Ya, kita pembahasannya kemarin ya. Tutup lubang, gali lubang, tutup lubang itu bukan solusi. Ya, bisa jadi teman-teman itu ada yang ya terjerat pinjol karena pengen menutup lubang yang satunya. Yang paling sederhana, yang paling mudah agar kemudian orang lain tidak tahu terhadap hutang kita itu adalah dengan pinjol. Tapi ternyata pinjol seperti itu. Ya, hutangnya gede. Dan guru kita Ustadz Nasrullah ngajari hati-hati ketika kemudian uang keluar dari dompet kita. Hati-hati. Oke. Gitu ya. Terakhir ini sudah cukup materi kita di kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Kemudian kalau nggak ada beberapa slide lagi sebagai penutup. Kalau bagi jangan Mas, jangan Pak kalau dibagi. Ya bagi dong Pak kalau yang sudah diterima dari ibunya. Jangan, itu duit saya. Gitu ya, kira-kira ada gambaran ya. Mudah-mudahan dengan begitu ya kita masih menjaga peluang keajaiban sehingga kemudian teman-teman bisa mendapatkan pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kemudian di Kuadran Rezeki pun itu juga punya konsep ya dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena kita membangun dengan tim atau bekerja sama dengan tim. Baik, ada satu lagi chat. Ilmunya bukan duitnya. Baik, nanti insya Allah dibahas ya di materi bimbingan ya teman-teman. Oke. Oh ya, hati-hati dengan uang yang keluar. Ya, termasuk tadi Bunda, apa namanya ketika kita itu investasi. Ya, investasi itu sebenarnya kan lama. Ya. Investasi itu kain lama. Kalau misalkan atau kemudian hubungannya sama pinjol ya, sama pinjol itu kan duit kita keluar. Ada sebagian yang keluar. Ya, walaupun kemudian kita awalnya itu menerima. Tapi kalau kemudian ada hitung-hitungan sekian itu kan keluar duit kita gitu. Jadi hati-hati dengan duit yang keluar itu. Jadi kita tidak mudah untuk terpancing, apalagi kayak bisnis pun ya. Seperti yang cerita tadi malam itu tentang money game, itu kita tidak mudah terpancing untuk mengeluarkan duit dengan iming-iming nanti akan dapat sekian-sekian. Gitu. Kalau menurut saya duit yang paling cepat itu adalah dengan jualan. Teman-teman dapat produk, teman-teman bisa menjualkan. Itu yang paling cepat kalau menurut saya dibandingkan teman-teman bermain uang atau bermain investasi. Karena ketika kemudian kita investasi, ya duit kita itu bukan kita yang ngatur, bukan kita yang ngelola, bukan kita yang memaintain. Jadi kalau sudah keluar itu siap-siap hilang, gitu. Kalau nasihat dari guru kita, makanya hati-hati. Ya, pikirkan sekian banyak. Walaupun ini kayaknya lumayan nih kalau misalnya sekian persen. Kalau bisa teman-teman jadi timnya. Nah, supaya kemudian ngatur keuangannya juga gitu kawan-kawan. Jangan hanya sekedar invest ya. Itu lebih berhubungan ke situ. Udah. Yang kita bagikan sebagian ada dari materi Ustadz Nasrullah ada yang kemudian berdasarkan kajian kita juga ada, yang dengan pola pertolongan Allah juga ada, gitu. Baik, kemudian
Bisa nggak kita tahu tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah? Tanda-tanda tobat diterima oleh Allah. Ciri-cirinya adalah ketika kita setelah bertaubat itu melakukan satu amal kebaikan. Gitu. Satu amal kebaikan. Dan setelah melakukan amal kebaikan, kita mengulangi dengan satu amal kebaikan. Dan jika sudah bisa lagi, kita menutup lagi dengan satu amal kebaikan lagi. Jadi diulang terus. Itu bagian dari tanda-tanda diterimanya tobat kita. Itu yang saya pahami. Oke. Jadi nanti silakan direnung-renungkan. Dan itu bagian dari istiqomah. Supaya kita istiqomah. Kita fokus satu aktivitas saja. Ya. Hari ini kita melakukan satu aktivitas kebaikan, kita ulangi lagi besok. Begitu, terus gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah terlanjur pinjol, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kalau bisa ngelobi, ya. Kalau bisa ngelobi supaya bunganya dinolkan. Bisa nggak kira-kira? Bunganya dinolkan. Kemudian dicek tadi strateginya. Hutangnya Mas Nur Akhwan termasuk yang mana? Di bawah 100 juta, di atas 100 juta, atau di atas 1 miliar? Di mana nih? Ya. Nah, nanti anjurannya adalah fokus ke situ. Naikkan income. Jadi cari info-info, peluang-peluang, tapi tadi jangan fokus di investasi. Ya, kalau tidak jelas. Karena saat ini banyak loh kawan-kawan, beneran. Tadi ada di grup sebelah yang kemudian dia nawari investasi. Ya nggak banyak sih, 100-an ribu. Tapi kalau terkumpul banyak, itu yang namanya Ponzi, teman-teman. Itu yang namanya aplikasi. Biasanya nggak membayar. Gitu, ya. Jadi fokus di gimana cara menaikkan income. Nah, cara yang menaikkan income yang paling baik itu adalah meningkatkan skill. Ya, meningkatkan skill, yakni skill jualan. Kita harus bisa menjual produk kita, cari produk yang bagus, cari produk yang dibutuhkan masyarakat, begitu. Insya Allah pasti perlu, ya, seperti itu. Cukup ya teman-teman, untuk pertanyaan kita 10 menit lagi insya Allah ya. Nah, kenapa kita perlu mentoring? Ya, kita berharapnya ada mentoring itu adalah together everyone achieve miracle. Jadi mendapatkan keajaiban. Kita perlu adanya mentoring. Itu kawan-kawan. Ada perlu pendampingan, mentoring. Jadi, supaya kemudian dapat keajaiban. Nah, kenapa? Karena memang tantangan kita jadi tidak mudah ya. Melunasi hutang sendirian itu tidak mudah. Ya kadang iman kita naik, kadang iman kita turun. Kebalik. Kadang iman turun, kadang iman naik. Kadang kayaknya rezeki turun, rezeki naik gitu ya. Kita tidak tahu ini pola, cenderungan, atau apa gitu ya. Kadang-kadang kok besar ya, kadang-kadang kok kayaknya nggak dapat ya, kayak gitu. Nah itu perlu tahu teman-teman pola-pola tentang rezeki, pola-pola tentang ini, sehingga kemudian kita perlu iman, perlu penjagaan gitu. Karena kondisi kehidupan kita ya seperti ini. Di Zoom kita sebelumnya kita tantangannya di mana? Tantangannya 3 pilar masyarakat itu nggak ada gitu. Nah di dalam kuadran rezeki ini ada konsep ya sedikit tentang percepatan rezeki ala kuadran rezeki. Jadi teman-teman cukup dengan join, belajar, kemudian siar. Di sana ada potensi passive income hingga 100 juta gitu. Nah, kemudian caranya untuk bisa gabung, kawan-kawan bisa gabung dengan program kita. Kawan-kawan, saat ini kita sedang mengadakan ya kelas pendampingan ya batch pertama, dan mungkin ini adalah Zoom ya terakhir tentang program lunas hutang. Di dalam program lunas hutang ini insya Allah kita akan membahas tentang beberapa materi tentang hutang sendiri. Jadi di bawah kalau misalnya kemudian kita ada garis matematika,
bagaimana kiat-kiat kita menghadapi di kondisi minus gitu ya. Dan di sini akan banyak berhubungan dengan tadi teman-teman, perasaan-perasaan yang bersalah, perasaan-perasaan berdosa, perasaan menyesal, perasaan eh, malu gitu ya. Kayak saya tadi, walaupun muda pernah kena post-power syndrome. Dan itu akan coba kita bagikan ya. Jadi itu kemudian memahami tentang hakikat hutang, teman-teman akan belajar tentang debt collector, hakikatnya debt collector itu apa, penyiapan keluarga dan seterusnya supaya kemudian nanti siap ketika berhadapan dengan debt collector. Kemudian yang kedua, kita akan belajar lebih naik lagi ya bagaimana tentang rezeki. Sebagian kita itu memahami rezeki itu macam-macam. Ada yang memahami rezeki itu uang, ada yang memahami rezeki itu adalah ibadah. Mana yang benar? Itu. Padahal sebenarnya kalau kemudian kita paham tentang rezeki itu, ya rezeki benar-benar sifatnya uang itu akan kita datangi, kita itu akan didatangi uang itu. Karena ternyata uang itu ya suka datang kepada mereka-mereka dan itu ada cirinya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sudah paling tidak siap ya menghadapi tantangan begitu ya, kita mulai untuk bangkit lagi. Ini untuk menambah income-nya di sini. Jadi bagaimana cara membangun bisnis tanpa hutang. Nanti kita ada modulnya juga tentang syirkah ya. Kemudian yang berikutnya adalah membangun tim. Jadi untuk meleverage rezeki, untuk meningkatkan rezeki itu dengan membangun tim. Di kuadran rezeki ini sudah support untuk membangun tim. Sejak pertama teman-teman gabung. Gitu teman-teman. Nah nanti kita akan belajar melalui Zoom dan rekaman dan ada modul pendampingan. Kurang lebih 40 hari, nanti kawan-kawan bisa mempelajarinya, bisa bertanya, bisa diskusi. Seperti itu. Kelas ini awal mulanya adalah offline teman-teman. Jadi kita melakukan pendampingan offline. Seperti yang foto kita yang di depan tadi, yang melalui wasilah Ustadz Samsul Arifin, kita itu pernah dapat amanah. Jadi Mas, gitu ya, sama saya itu manggil Mas, nitip ya satu keluarga ini untuk ada pendampingan lunas hutang. Begitu. Dan ternyata beliau itu hutangnya saat itu adalah 2 miliar, teman-teman. Saya sendiri ya dalam melakukan pendampingan itu hutangnya nggak sampai segitu. Diminta sama beliau untuk mendampingi kawan atau teman atau saudara yang hutangnya segitu. Saya juga langsung sampaikan kepada Ustadz Samsul, Ustadz, saya belum pernah loh menghadapi hutang segitu banyak. Udah, jalani aja Mas. Ya, kami pandang sampean tuh mampu. Kata beliau begitu. Wah, Masya Allah ya. Dan akhirnya kemudian yaitu kita melakukan pendampingan. Jadi banyak cerita-cerita di balik itu dan dengan izin Allah ya beliau bisa lunas hutangnya. Seperti itu. Kemudian ya saya tidak jualan kelas teman-teman ya. Kita pendampingan ya. Pendampingan. Coba nanti cek di luar sana pendampingan itu berapa. Kalau teman-teman kita kemarin yang ikut kelas kita ini atau ikut pendampingan kita ini cerita curhat ya. Itu bayarnya 15 juta. Dan belum tentu lunas kata beliau. Ya, ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah jalan kembali kita. Gitu. Kalau kita fokuskan ke situ. Kalau kita yang bisa melunasi hutang, teman-teman kita tidak mampu. Ya. Kita hanya melakukan pendampingan. Tapi kita tidak sampai 15 juta. Yang belum tentu juga lunas di sana. Nah, kemudian untuk teman-teman spesial di malam hari ini yang minat gabung untuk ada ya ikut pendampingan, itu kelas kita segini ya, kelas pendampingan kita 298. Nanti klik sini bit.ly/prolunas hanya untuk 8 orang. Apa saja yang didapatkan ya nanti teman-teman akan masuk grup khusus dan mengadakan mentoring ya. Kemudian ada e-course yang teman-teman bisa pelajari, diantaranya ini ya 30 hari bebas hutang, cara lunas ala Rasulullah. Ternyata Rasulullah ngajari dan ini nyambung juga dengan dosa tadi
ya. Kemudian teman-teman spesial bonus, ya. Kita ada strategi kalau misalnya teman-teman tidak mau menjalankan bisnis yang kita jadikan sebagai alternatif, ini loh bisnis yang kira-kira bisa, teman-teman bisa belajar tentang strategi untuk mendapatkan modal. Jadi ternyata di dalam Islam itu ada alternatif solusi ya untuk mendapatkan modal tanpa kita datang ke bank. Ya, tanpa kita datang ke bank. Namanya apa? Syirkah. Nanti kita belajar tentang syirkah, teman-teman. Belajar tentang syirkah, silakan kawan-kawan pelajari ya, atur modalnya, tapi ada beberapa mindset yang harus dipahami atau harus dipelajari. Supaya kemudian apa? Benar dalam mengelola modal. Ya, kalau enggak nanti ngutang lagi bahaya atau kemudian bangkrut bisnisnya bahaya, teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa mindset yang harus dibangun dulu supaya kemudian apa? Supaya siap untuk punya modal gitu ya. Siap punya modal, siap untuk mengelolanya. Jangan hanya siap menerima duitnya aja gitu. Tapi asal-asalan dalam mengelolanya. Jadi itu kita akan belajar di sini, ternyata ada Islam solusinya. Dan mudah-mudahan dengan begitu kalau teman-teman saat ini sedang jalan bisnis yang modalnya memang perlu besar, itu bisa jalan gitu. Ya, ini shortcut kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, karena ini ilmunya sebenarnya praktis ya. Itu ada beberapa teman-teman kita yang melakukan yang ikuti pendampingan kita secara offline itu. Ada yang menikah dengan dosennya gitu ya. Kemudian dapat rumah. Dan ini izin Allah karena praktek bareng-bareng. Saya dampingi betul ya beliau ini. Dan lamarannya pun saya juga nemani. Ijab kabulnya saya juga menemani. Saya tahu itu ya. Jadi Masya Allah ya sampai punya rumah. Ya, kemudian gajinya dolar, teman-teman. Kemudian ada teman kita yang juga lunas ya. Bukan lunas bisa beli rumah, bisa beli tanah gitu ya. Kok aneh program lunas utang dapat beli rumah, bisa menikah, yaitu keajaiban. Ya saya tidak tahu. Ya Allah nanti mendatangkan keajaiban untuk teman-teman apa? Begitu. Nah, kemudian ini ada yang beberapa lagi ya. Ada yang punya utang puluhan juta, ada yang 2 miliar. Ini kita kisahkan tadi ya, cerita dengan sambungan dengan Ustadz Samsul Arifin. Jadi 2 miliar teman-teman. Ya, saking hutangnya banyak, teman-teman, Masya Allah. Beliau itu sampai lupa sama sama istrinya, sama suaminya. Ya, saling melupakan gitu. Istrinya tertinggal di masjid. Karena ada praktek ya, termasuk praktek diantaranya. Nanti disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Ada praktek yang kemudian wajib jamaah di masjid. Ya, nah itu teman-teman sampai lupa. Pak Ferry, ya, tolongin suami saya ya, karena beliau tidak bawa HP. Suaminya nggak bawa HP, istrinya tertinggal di masjid. Jadi ada praktek untuk sholat berjamaah, gitu ya. Riyadohnya begitu. Sholat berjamaah di masjid ya, sejak takbiratul ihram selama 40 hari. Ya, kemudian karena mungkin hutang ya, orang Jawa bilangnya ngengkleng gitu ya, lupa atau apa gitu ya, sampai istrinya beneran lupa dan tertinggal di masjid. Masya Allah. Jadi kalau cerita tentang itu teman-teman pasti sedikit ketawa ya, tapi ya bagaimana mau ketawakan gitu ya. Kemudian ini kita ada program affiliate ya, program affiliate kita insya Allah yang terbesar di Indonesia. Kita barusan launching nih kawan-kawan. Jadi kalau kemudian teman-teman baru kenal Kuadran Rezeki ya memang kita memang baru gitu ya. Alhamdulillah teman-teman kenal di awal. Insya Allah nanti dari segi ikhtiar kita melalui affiliate ini juga gede teman-teman. Ini kita menyebutnya ikhtiar bumi kita. Ya ini sa'i saya teman-teman, berbagi ini ya, karena konsep affiliate kita itu 30% saja saya ngambil, 70%-nya bahkan 73%-nya saya kembalikan kepada teman-teman ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk komisi gitu. Support system kita siapkan, websitenya membantu teman-teman ya, paling yang dikerjakan cuma 1 langkah saja gitu. Selebihnya itu
dibantu sama sistem dan banyak-banyak berdoa gitu ya supaya closing. Ya, gitu aja. Tapi ini besar, komisinya besar sampai 73%. Ya. Teman saya tadi yang sering chat ya, itu barusan hari ini join. Kawan-kawan, itu langsung closing. Masya Allah. Langsung join. Karena tahu ya, komisinya gede. Gitu ya. Dan kita punya konsep seperti ini. Ya. Kita punya, bukan ini target ya, keliru, ini harusnya master plan. Master plan kita itu adalah teman-teman mereferensikan 6 orang affiliate aktif. Ya, catatan ya, affiliate aktif. Kita punya konsep, boom, 1 miliar. Dan ini bukan MLM, teman-teman. Kita bukan MLM, kita bukan money game. Kita adalah murni pembinaan seperti kampus. Cuma kalau di kampus, teman-teman mereferensikan untuk belajar, teman-teman tidak dapat komisi. Kalau di sini, boom, 1 miliar. Gitu, dapat komisi. Dan ada, mulai hari ini sudah mulai ada yang dapat komisi pasif. Gitu. Jadi kok gede ya komisinya gitu ya. Nggak tahu beliau ngecek komisi atau enggak. Saya tadi ngecek soalnya teman-teman. Jadi sebelum Zoom saya cek ya komisinya berapa-berapa, itu ternyata ada. Loh, beliau nggak closing tapi ya dapat ya komisi gitu. Asiknya itu di situ teman-teman. Jadi konsepnya begitu ya. Kalau 1 miliar kira-kira bisa nggak melunasi hutang teman-teman? Insya Allah bisa ya. Kalau dari dicatkan tadi itu kan ya beberapa masih di bawah ini. Jadi kalau kemudian dapat 1 miliar kan mudah-mudahan ini bisa membantu. Kita bisa membantunya itu pakai kail teman-teman, pakai pancing, pakai jala ya. Kalau langsung ngasih duit nih, duit pakai ya saya belum tahu kemampuan teman-teman gitu lah ya. Dan saya belum tentu juga bisa atau belum tentu ada uang 1 miliar. Tetapi kalau kemudian teman-teman membangun tim atau kemudian gabung dengan affiliate kita, ini ada peluang segini. Ya, teman-teman mau nggak? Itu aja. Kalau mau, peluang loh ini. Dan kita masih baru. Artinya, ya pasar itu masih terbuka luas. Berbeda kalau kemudian teman-teman mau main apa atau kemudian join bisnis apa. Ya. Dan di sini ada bimbingannya. Teman-teman kalau mau telepon boleh, mau lewat Zoom juga boleh. Ya, kita sediakan itu. Dan teman-teman juga bisa tanya kepada affiliate yang lain. Affiliate yang mengundang. Kalau nggak ngerti, ini bagaimana caranya, ini bagaimana caranya. Ya, langkahnya simple. Nggak terlalu aneh-aneh, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep bisnis itu paling tidak ya sederhananya itu 5 ini. Ya, ini bisnis apapun, teman-teman. Ini bisnis apapun. Ya. Yang pertama adalah mendatangkan orang. Ya, mendatangkan orang di toko online. Ya, toko online. Kemudian berikutnya orang itu kita edukasi. Ya, orang itu kita edukasi agar tahu, kecuali kalau memang produk kita itu sudah model produk-produk yang teredukasi. Yaitu tidak perlu edukasi yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian ada penawaran, ada follow up, ada mentoring. Nah, teman-teman itu fokus di sini, cuma mendatangkan pelanggan atau mendatangkan orang baru, mendatangkan calon mahasiswa baru. Nah, kemudian landing page kita siapin, marketing kit kita siapin, ya. Kemudian support sistemnya kita siapin. Teman-teman tinggal pakai, ya, seperti itu. Ini kalau kemudian teman-teman mau. Dan kemudian nanti ada program cashback. Jadi kalau kemudian teman-teman sudah gabung dengan affiliate kita, teman-teman ikut program berikutnya atau ikut kelas berikutnya, itu dapat cashback 40%. Dan ini belum ada di affiliate manapun. Ya, coba dicek. Atau di program apapun. Teman-teman beli propolis, mohon maaf ya, misalkan dapat cashback 40%, tidak ada. Ya, hanya di kuadran rezeki ada seperti ini. Ya, ini pembeda kita, teman-teman. Ya, kemudian ini ada beberapa, bukan testimoni ya, beliau hadir enggak ya? Ini ada Mas Asan, ada Mas Latif. Ini bulan Oktober. Kita start Oktober, teman-teman. Start well itu Oktober, walaupun website itu didesain Juli. Ya, tetapi ada beberapa kendala, akhirnya kemudian baru running well itu Oktober. Ya, ada Mas Asan, ada Mas Latif, ada Pak Novi. Kayaknya Pak Novi ada ya malam ini.
Kalau misalnya beliau berkenan, boleh deh ngomong-ngomong gitu ya. Kita todong beliau. Kemudian di bulan November kita mulai nih, November mingguan ya. Karena kemarin di Oktober itu saya enggak kepikiran untuk ngadakan mingguan ya. Paling nanti komisinya juga sedikit gitu ya awal-awal. Tapi ternyata mulai November banyak komisinya teman-teman. Ya, lebih dari 3 terus. Yang dapat itu lebih dari 3 affiliate, tiga orang lebih gitu ya. Dan kalau misalnya 3 top 3 ya kita foto kayak gini. Kita mintakan fotonya. Ya, dan beberapa foto ini Mas Ahsan terus ya. Masya Allah ya. Mas Ahsan, ini Mas Ahsan juga. Kemudian ada Pak Novi juga ya. Ini tinggal gonta-ganti orang gitu ya. Masya Allah. Kemudian Pak Novi Yanto lagi, Pak Mas Najib ya. Kemudian ada Ustadz Ismail, ada Mbak Nur Aziza. Mungkin beliau yang wanita pertama yang masuk ke leaderboard atau ke top 3 ya. Kemudian ada Mbak Shirley ya, Desember ada Mbak Shirley, kemudian ya begitu. Jadi kalau kemudian 1 orang 2 orang ya teman-teman insya Allah ya bisa lah ya, karena mereka juga walaupun ini gantian ya, ini Pak Devrizal, kemudian ada Bunda Atin tadi kayaknya ada ya, ada Pak Devrizal juga ya, kemudian ada Pak Novi. Jadi periode Desember. Jadi kita juga ada program untuk lunas utang teman-teman. Ya, ada pemenang daily contest Mbak Shirley, kemudian ada Mas Ahsan. Ini saya tidak ingat ya hari ketiga atau hari kedua gitu ya. Tidak ingat mencatat. Kemudian Mas Ahsan ini hari berikutnya. Kemudian ada mulai dicatat hari 12. Sebenarnya di tengah-tengah hari ini juga ada yang closing ya. Tapi melalui tim ya, bukan dengan ref langsung. Karena daily contest dihitung dari ref langsung. Kemudian ada Pak Devrizal dapat lagi ya, kemudian ada Bunda Atin ya dapat. Dan ini kemarin di tanggal berapa ya, ini ada testimoni dari Mas Ahsan ya, diantaranya adalah ya dapat berapa nih, 1,4 juta teman-teman di saat itu ya. Kalau sekarang kayaknya lebih deh. Kalau totalnya beliau dapatnya berapa itu insya Allah di sampai sekarang itu kayaknya lebih kalau segini ya. Oke, itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Dan ada satu ya sikap ya yang kurang tepat ya. Seringkali menunda-nunda kesempatan dan kemudian berpikir saya pasti bisa mendapatkan kesempatan seperti ini lagi di lain waktu. Padahal tidak. Kemudian ada nasihat dari pakar bisnis di Indonesia, almarhum Pak Bob Sadino. Dia pernah bilang, jangan menunda punya uang. Ya, jangan menunggu punya uang baru memulai bisnis, tapi berbisnislah supaya punya uang. Nah, ini kita agak lain ya, teman-teman. Ya, mungkin dibilang bisnis ya, kita bisnis, tetapi kita agak lain ya. Dalam arti kita ada skup spiritualnya, kita ada yang mengingatkan kepada Allahnya, kita ada affiliate-nya, kita ada digitalnya. Jadi gitu, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang siap join ya, siap gabung untuk belajar bersama. Nanti kawan-kawan bisa klik yang di sini ya, bit.ly/pro lunas. Nah, tulisannya seperti itu. Tinggal di copy, dan teman-teman kan punya ini ya, punya akun ya. Jangan daftar lagi, tapi teruskan login ya. Dan passwordnya yang mudah saja ya, passwordnya yang mudah saja untuk diingat. Websitenya bisa jalan ya normal tanpa ada kendala, dan alhamdulillah ya perkembangannya sangat bagus teman-teman ya. Saya bersyukur sekali, dan mudah-mudahan teman-teman juga bagian dari keluarga Kuadran Rezeki, dan nanti bisa bareng-bareng untuk dapatkan income yang lebih ya, strategi new income di tahun 2025 ini. Kita langsung start aja kawan-kawan, jangan nunggu bulan apa-apa ya. Gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat Zoom kita pada kesempatan malam hari ini.